Ya ba'da. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bu Guru kita, Ibu Ustazah Dr. Nahada Simulyani, alhamdulillah pada siang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Semoga seluruh hadir di tengah-tengah kita. Jika berkenan ada waktu, dan semoga Allah berikan kesehatan dan berikan umur panjang yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pengurus Majlis Taklim At-Taqwa, para ibu ketua Majlis Taklim At-Taqwa yang ada di lingkungan Mekar Asih 2, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takjub saya. Yang saya hormati Ibu RT yang ada di lingkungan Mekar Asih 2, dari RT 1 sampai RT 8. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, serta nikmat panjang umur, nikmat kesadaran keikhlasan yang luas sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka taklim kita setiap hari Jumatnya. Karena dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah diringankan oleh Allah langkah kaki kita untuk ke Majlis Taklim At-Taqwa yang kita cintai bersama ini. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada kekasih Allah Rabbul Alamin, Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Majlis Taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kepada ibu semua. Tadi kata Raka, Bu Cici tarik nafas dulu katanya. Iya. Kalau sore ini Bu ya, kita pengajian ini alhamdulillah Allah berikan kesehatan, kebugaran kepada kita. Dalam istilah kata itu tenaga sisa Bu ya. Ibu-ibu dari pagi mengantar anak, jemput sekolah, bolak-balik masak, nyuci, gosok dari pagi kan. Untuk siang ini jam 1 ini tenaga sisa dari pagi. Kita alhamdulillah Allah berikan kesehatan dan panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang pertama yang saya sampaikan pada ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih kepada ibu semuanya yang telah menjadi panitia di Masjid Al-Iman kemarin. Semua langkah kaki ibu, sedekah ibu, semoga Allah gantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di tahun-tahun berikutnya, insya Allah kita akan menjadi kepanitiaan di akhir tahun. Tadi dikatakan muhasabah diri, introspeksi diri. Sekarang merenung pada diri masing-masing, introspeksi pada diri masing-masing. Apa yang saya sudah lakukan di tahun 2023 ini, di akhir tahun ini yang hanya beberapa hari lagi akan berakhir. Jika ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita yang telah memberikan ilmu begitu banyak, ibu taklim di mana-mana, di sini di mana ibu taklim. Kalau ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat, amalkan ya Bu. Kalau jika mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita, tinggalkan ya Bu. Karena ya banyak perubahan pada diri kita di akhir-akhir tahun ini. Perubahan terutama kesehatan pada diri kita. Barangkali untuk 5 tahun yang lalu masih kuat bertahan, telapak kaki tidak panas untuk berjalan Bu ya. Dengkul masih kuat untuk dilipat. Tahun-tahun ini barangkali dari kesehatan sudah banyak perubahan. Dari kegiatan ibu juga banyak sekali kegiatan yang padat ya.
Ngaji ke sana, ngaji ke sini, bila ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amalkanlah untuk bekal kita, untuk amal soleh kita. Karena Allah akan menghitung kebaikan kita walaupun sekecil sebesar biji zarah. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bisa semuanya, Bu. Bisa semuanya, Bu ya. Apabila kita mendapatkan amal, Allah akan amal sekecil biji zarah, Allah akan menghitungnya, dan kejelekan sekecil biji zarah, Allah pun akan menghitungnya. Sebagaimana dalam syair suka ada nih ya, usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Jangan jadi patokan, itu hanya syair. Mudah-mudahan ya, syair itu pengingat diri kita ya. Walaupun usia makin bertambah, usia makin berkurang, dosa makin bertambah, itu hanya syair. Semoga yang kita lakukan setiap hari ini bertambah usia, bertambah amal soleh. Amin ya robbal alamin. Dosanya semakin berkurang. Hanya syair itu saja. Itu pengingat diri untuk kita. Semoga kita bertahan, Bu ya, di hari-hari berikutnya, di tahun-tahun berikutnya bisa bertahan karena dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dibimbing oleh guru-guru kita. Semoga Allah memberikan umur panjang yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena banyak di antara teman kita, teman saya pun banyak ya, tidak apa-apa di tahun ini, ketika menginjak tahun berikutnya, Allah sudah panggil menghadapnya. Itu Bu ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya hanya mengajak ibu-ibu semuanya, pengingat diri saya dan ibu semua, semoga Allah yang telah berikan kepada kita umur yang barokah ini, kesehatan yang nikmat ini Allah berikan kepada kita, kita mensyukurinya, ya. Jangan banyak mengeluhnya, ya. Seperti sering saya bilang, ya. Jika kita mempunyai keluhan dalam hati saja, jangan ibu keluhkan itu melalui lisan ibu. Misalkan contoh, saya bangun tidur sakit amat pinggang, jangan ibu ucapkan dalam mulut, cukup dalam hati. Kalau ibu ucapkan dalam mulut, terjadilah ibu sakit pinggang. Betul Bu? Betul ya. Saya mau bangun sakit dengkul, sakit pundak ya. Ucapkanlah dalam hati saja, ya Allah, kuatkan saya, jauhkanlah dari sakit dengkul, sakit pundak. Tapi kalau ibu ucapkan, saya sakit kepala ini, pusing banget kepala, pusing terus Bu, dari pagi sampai sore. Jika ibu bangun tidur sudah mengeluh pusing kepala, sakit punggung, sakit pinggang, sampai sore pun, sampai besok pun, ibu akan Allah sakit terus. Karena ibu tidak mensyukuri nikmat Allah. Ibu telah tidak menerima nikmat Allah yang banyak Allah berikan kepada kita, dikasih rasanya sedikit pusing, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dipimpin oleh ibu guru kita. Ibu guru-guru kita di tali manapun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah senang mendengar rintihan kita. Ya. Bu, doa saya tidak dikabul-kabul katanya. Berkali-kali saya berdoa tidak dikabul-kabul oleh Allah. Allah itu senang mendengar rintihan kita. Kalau doa kita langsung dijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berdoa lagi, nanti kita akan sombong. Kata Allah, setiap semuanya senjata, doa itu adalah senjatanya orang muslim. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan. Walaupun hari ini Allah tidak mengabulkan, besok tidak mengabulkan, insya Allah di surga nanti Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Karena kita adalah umat Islam dibimbing oleh Allah, harus berdoa dan memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap malamnya, di hari-harinya diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya semua yang kita lakukan diiringi dengan doa. Ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Sampai maut menyebut kita, insya Allah bila ibu rajin ke taklim.
selalu akan diingatkan oleh guru-guru kita. Setiap langkah kita adalah semua